Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara. Dan kita datang di tempat ini mengucap syukur atas kasih dan kebaikannya. Karena kasih-Nya yang luar biasa, yang tidak pernah habis-habisnya buat kita semua. Kita naikkan syukur, pujian, hormat bagi Allah kita. Dia yang layak disembah, Dia yang layak dipuji dan dimuliakan. Kita tahu bahwa hidup kita adalah anugerah. Tuhan, kami rindu menyenangkan-Mu. Berkatilah kami. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu.
persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu, Yesus. menyenangkan hati-Mu. Kami boleh menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan. kami sembah. Engkau Allah yang layak untuk terima hormat kemuliaan. Engkau Allah yang layak terima pujian hormat. Sebab tidak ada di langit, di bumi dan di surga selain Engkau ya Allah yang kami sembah. Hidup kami diciptakan untuk menjadi penyembah. Kira Engkau layakkan kami ya Allah yang hidup sebagai anak-anak yang boleh berkenan di hati-Mu, menyembah dalam roh dan kebenaran, hidup layak dan tidak berpura-pura, tetapi benar-benar mengasihi-Mu melalui hidup kami Tuhan. Haleluya. Ciptakanku dalam
ciptakan kami mulia ya Tuhan. Ku tahu hidupku sangat berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Kami tahu
ungkapan syukur, hanya pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu. Hidup kami Kau ciptakan mulia, hanya karena anugerah-Mu kami boleh diselamatkan. Inilah persembahan hidup kami Tuhan, dan kami rindu hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Isi kami terus dengan kebenaran firman-Mu, kiranya firman-Mu menjadi penolong kehidupan kami. Kami siap untuk dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kembali kami dapat menikmati hadirat-Mu. Biarlah pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan kepada-Mu berkenan dan menjadi suatu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini firman-Mu juga berbicara mengenai penyembah-penyembah yang benar, dan kiranya Tuhan akan buka hati dan pikiran kami supaya kami mengerti dan memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Berbicara mengenai penyembah yang benar yang minggu kemarin sudah saya uraikan, itu berkaitan dengan pribadi orangnya, yaitu kita semua. Maka penyembah yang benar bukan sekedar di atas mimbar, bukan dalam doa, tapi ada seluruh hidup kita. Karena kalau hidup kita benar, maka penyembahan kita pun benar. Itu yang kemarin saya uraikan. Saya tertarik membahas satu pribadi, seorang penyembah yang benar, yang kita akan lihat di dalam Alkitab berkaitan dengan sosok pribadi namanya Nathanael. Ya. Nah, siapakah Nathanael? Kita baca di Yohanes pasal 1 ayat 47. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Filipus mengajak saudaranya namanya Nathanael datang kepada Yesus. Filipus tidak banyak cerita tentang siapa Yesus, tapi biarlah Nathanael sendiri nanti yang akan melihat dan mengenal siapa Yesus. Nah, sebelum Nathanael datang kepada Tuhan menjadi muridnya, Tuhan Yesus sudah melihat isi hati pribadi yang bernama Nathanael. Tuhan berkata, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Apa itu yang dilakukan oleh Filipus? Di ayat 48, kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Nah, nampaknya Nathanael ini suka berdoa. Di bawah pohon ara itu biasanya mereka juga melakukan penyembahan, juga mereka berdoa, memiliki hubungan dengan Tuhan, bisa bersaat teduh dan sebagainya. Rupanya Nathanael ini adalah pribadi yang penyembahan dan hidupnya itu klop. Hatinya, perkataannya, tindakannya itu sama. Itu nanti yang disebut dengan istilah sekarang integritas. Nah, maka Tuhan Yesus yang melihat hati yang berkata, "Seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Maka betapa penilaian Yesus yang tentu ini bukan mengada-ada,
itu adalah suatu pribadi yang bagi Allah orang ini menyenangkan. Oleh sebab itu, yang penting bagi kita adalah penilaian Allah terhadap diri kita. Orang bisa salah menilai, tetapi Allah nggak pernah salah. Maka penyembah yang benar, kita mau belajar hidup benar, memiliki hati yang tertuju kepada Allah, punya hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Nathanael suka memiliki hubungan, suka beribadah, suka memuliakan Tuhan, suka menyembah. Maka orang yang demikian ini, yang sampai ke dalam hati, tentu orangnya lemah lembut, orangnya mesti sabar. Tapi yang penting di sini Nathanael tidak mudah terpancing oleh hal-hal yang dia tidak mengerti. Maka Filipus mengajak Nathanael kepada Yesus supaya Nathanael sendiri yang nanti mengenal Yesus. Maka setelah tahu apa yang dikatakan Yesus, kloplah, oh ini loh pribadi yang aku cari. Maka antara Yesus dengan Nathanael ada klik. Nah, oleh sebab itu Nathanael tidak pikir panjang, mau menjadi murid Yesus. Yesus juga tidak salah memilih bahwa Nathanael adalah murid yang memiliki pribadi yang sejati dikatakan. Nah, oleh sebab itu biarlah kita bagian orang-orang yang dipanggil walaupun kita tidak punya latar belakang seperti Nathanael yang orang Israel sejati. Tetapi justru sebaliknya kita orang berdosa. Maka keberdosaan kita yang telah diampuni oleh Tuhan, kita akan menjadi orang yang belajar hidup benar. Supaya kita menjadi murid sejati. Lalu penyembahan kita adalah penyembahan cara hidup kita ini. Yang sudah saya singgung sedikit minggu kemarin, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam proses kita menjadi penyembah yang benar, kita mau memperbaiki hal-hal yang buruk supaya kita layak menjadi orang yang menyembah Tuhan. Kita layak datang kepada Tuhan. Kita layak dianggap sebagai murid Kristus. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama berbenah diri. Jadilah penyembah-penyembah Allah yang benar. Jadilah pribadi-pribadi yang benar. Jadilah orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki hati yang terus berpaut kepada Allah. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus terus akan membimbing kami, bukan saja menjadi pendengar yang baik, tetapi kami mau supaya kehidupan kami menjadi penyembah-penyembah Allah yang benar, sehingga cara hidup kami tunjukkan melalui perkataan dan perbuatan kami, melalui sikap tingkah laku kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang benar-benar melakukan dengan tulus, bahkan belajar hidup benar sesuai dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami Engkau dapati sebagai murid sejati. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau Roh Kudus yang akan terus membimbing kami semua. Berkati seluruh jemaat-Mu, berikan kekuatan kesehatan, lindungi di masa pandemi ini, berikan kekuatan yang prima, demikian juga pekerjaannya Tuhan berkati, studinya, dan semuanya yang pada saat ini mengalami kesulitan, Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam pemeliharaan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.